Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dari rumahnya, dari biliknya, menuju ke dalam masjid beliau yang mulia di Madinah. Ketika itu biasanya ada juga orang yang sembahyang di masjid, sembahyang sunat duha. Tapi umumnya masyarakat sudah keluar dari rumahnya pagi-pagi, bekerja menurut bidang masing-masing. Yang pergi bertani, yang pergi berniaga, yang pergi mengembalakan unta atau kambingnya. Tinggallah beberapa orang saja. Beliau lihat di sudut masjid ada satu orang pemuda sedang duduk tafakkur termenung. Mukanya kelihatan muram saja, menunjukkan kesedihan yang terpendam di dalam hatinya. Rasulullah mendekat kepada pemuda yang tafakkur itu. Setelah dilihatnya Rasulullah datang, dia pun menengadahkan muka. Rasulullah pun bertanya, "Mengapa di saat begini engkau duduk tafakkur dalam masjid? Dan wajahmu kelihatan ada menampakkan kesedihan atau muram durja. Apakah yang engkau derita sekarang ini?" Jadi pemuda tadi menjawab, "Hazanun lazimatni ya Rasulullah wa duyunun." Artinya, aku ditimpa duka cita ya Rasulullah, karena utang. Rupanya orang ini berutang. Utang telah lama, janji sudah dekat, persediaan buat membayar belum ada. Itu yang saya menungkan di sini ya Rasulullah. Dengan senyum Rasulullah menjawab, "Sudikah engkau kalau aku ajarkan kepadamu suatu bacaan? Apabila bacaan ini, yaitu berupa doa, engkau baca pagi-pagi, dan nanti petang-petang pun engkau baca pula dengan hati khusyuk, InsyaAllah hutangmu itu akan terbayar." Tentu pemuda tadi dengan besar hati menjawab, "Tentu ya Rasulullah. Aku senang sekali kalau dapat engkau ajarkan kepadaku apakah doa itu." Lalu Rasulullah membacakan, mengajarkan kepada pemuda itu doa ini. Inilah yang akan saya bacakan pula, mudah-mudahan kita semuanya dapat pula mengambil bacaan ini menjadi bacaan kita. Kita baca pagi, kita baca petang. Apa bunyinya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, wa a'udzubika minal ajzi wal kasli, wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Sebelum kita uraikan atau kita tafsirkan artinya satu demi satu, baik kita artikan secara keseluruhan lebih dulu. Artinya ialah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau daripada ini. Lalu disebut 8 banyaknya. Yang pertama, aku berlindung kepada Engkau daripada duka cita, daripada kesusahan dan duka cita. Susah dan duka cita, sudah 2. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada malas, daripada lemah dan malas, jadi 4. Dan aku berlindung kepada Engkau daripada bakhil,
berat mengeluarkan wang, dan daripada pengecut atau penakut sudah 6. Dan aku berlindung kepada engkau daripada pengaruh berutang dan daripada kekuasaan orang lain atas diri kita, sehingga kita tidak mempunyai kemerdekaan pribadi lagi. Inilah 8 yang diminta kepada Tuhan. Moga-moga kita jangan diserang oleh penyakit ini. Karena kalau ada ini penyakit yang 8 perkara, itu kita mempunyai pribadi yang lemah. Tidak mempunyai lagi personality yang dapat tegak. Padahal dalam didikan agama kita, tempat kita takut cuma satu, yaitu Allah. Yang lain tidak ada. Yang pertama, susah. Apabila orang telah susah, pikirannya pun sudah tertumbuk. Jalan untuk maju tidak ada lagi. Padahal dalam kehidupan itu, manusia tidak akan berjalan di atas jalan yang datar saja, yang bertaburkan kembang. Kehidupan itu mendaki, menurun, melereng, berenang, melewati ombak dan gelombang. Itu pasti dalam hidup. Apa yang disusahkan? Kusut, tak ada kusut yang tidak selesai. Keruh, tak ada keruh yang tidak jernih. Apabila fikiran kita telah susah lebih dulu, maka gelaplah jalan yang kita tumpuh ke muka dalam kehidupan tadi. Yang kedua, kita disuruh berlindung kepada Allah daripada duka cita. Yang menyebabkan orang duka cita itu memang banyak. Misalnya, kehilangan barang yang disukai, kematian orang yang disenangi, bahaya yang datang dengan tiba-tiba, orang yang ditunggu sudah lama tidak datang, barang yang dicari tak bertemu, dan lain-lain sebagainya. Lalu tumbuh hazan, duka cita. Kalau kesusahan menjadikan soal yang kita hadapi jadi kusut, kedukaan menyebabkan jalan yang kita tempuh jadi gelap. Nah, ini dua hal yang bisa menghambat, menjadi rintangan bagi manusia di dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, aku berlindung kepada engkau ya Allah minal ajaz. Lemah. Lemah apa? Lemah fikiran. Tidak ada energi lagi. Tidak ada inisiatif lagi. Menyerah saja. Lemah. Belum dihadapi suatu soal, hati lebih dulu sudah lemah. Merasa itu soal terlalu besar. Padahal kalau dihadapi, tidak ada kusut yang tidak terselesaikan. Tidak ada keruh yang tidak terjernihkan. Yang lebih berbahaya lagi. Yang keempat, apa? Malas. Kalau sudah malas, apa yang akan dikerjakan lagi? Kita duduk saja termenung-menung dalam kemalasan. Lalu angan-angan banyak, cita-cita mati. Angan-angan hendak terbang, padahal sayap tidak ada. Angan-angan hendak mempunyai ini, hendak mempunyai itu, hendak mempunyai Mercedes-Benz, hendak mempunyai rumah besar.
tapi ikhtiar tidak ada. Sebab itu ada pepatah dari orang tua-tua kita di zaman dulu. Dikatakannya, mati, ini di zaman penjajahan dulu ini. Mati Belanda karena pangkat, katanya. Mati Cina karena kaya, katanya. Mati Keling karena makanan, katanya. Mati Melayu atau Indonesia karena angan-angan. Ini dia. Angan-angan karena malas saja, berangan-angan. Tapi malas. Jadi tidak jadi. Dan itu membentuk juga kepada diri kita. Orang pemalas itu jalannya lunglai saja. Matanya muram saja. Tak jauh dia memandang. Ini penyakit. Itu 4 penyakit. Lantas dikatakannya lagi yang nomor 5 dan nomor 6. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubni. Dan aku berlindung kepada engkau daripada bakhil dan pengecut. Ini lebih berbahaya lagi. Dikumpul-kumpulnya harta banyak-banyak. Maksudnya tadi hendak menguasai harta itu. Lama-lama dengan tidak disadarinya, harta itulah yang menguasai dia. Dia menjadi bakhil. Siang malam tidak ada kesenangan, cuma sibuk cari uang. Kemudian simpan banyak-banyak. Gunanya ya cuma mengumpul itu saja. Akhirnya berapa banyaknya orang yang mengumpul harta banyak-banyak, faidahnya tidak didapatnya. Saya ingat cerita dahulu 40 tahun yang lalu ketika saya masih tinggal di kota Medan. Ada satu orang kaya mengumpul harta. Terkenal dia kaya di Medan. Beberapa buah rumah, puluhan rumah yang dipersewakannya. Dan ada lagi harta-harta yang lain. Dia berjalan di jalan raya kota Medan itu dengan jalan kaki pakai payung satu. Padahal orang sudah mulai membeli mobil. Entah Cadillac lah, entah Chevrolet lah. Model-model yang terkenal sebelum perang. Anaknya mengambil faidah dari kekayaan ayahnya. Dia beli mobil dengan uang ayahnya. Lalu orang bertanya, Tuan, anak Tuan sudah naik mobil, Tuan masih jalan kaki. Apa jawab si bakhil tadi? Saya anak orang miskin. Anak saya anak orang kaya, katanya. Inilah orang yang bukan lagi mencari harta buat menguasai harta itu, tetapi dia mencari harta buat dikuasai oleh harta itu. Yang nomor 6 lebih jahat lagi. Apa? Jubun, pengecut. Pengecut ini menjadikan separuh dari kehidupan manusia menjadi gagal. Ada pepatah orang. Kalau engkau berniaga atau berusaha, meskipun modalmu tadinya tidak ada, asal engkau berani, itulah modal utama dalam hidup. Sesuai dengan pepatah Melayu atau pepatah Indonesia lama. Dia katakan, putuslah tali layang-layang, robek kertas tentang bingkai. Hidup jangan mengepalang, tidak kaya, berani pakai. Hidup jangan mengepalang, tanggung-tanggung, jangan.
Tidak kaya, berani pakai. Keberanian itu adalah modal. Sebab itu, kalau orang rugi berniaga, itu belum rugi. Yang penting berani. Karena adat perniagaan itu tidak saja beruntung, rugi juga kadang-kadang. Tapi, kalau keberanian yang hilang, separuh daripada kekayaan tadi sudah habis.